lanjutan daripada ayat-ayat yang kita baca dari awal, yaitu wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kita diperintahkan untuk menjadi kelompok orang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Diperintahkan menjadi orang-orang ini. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul, jangan menjadi ya, seperti orang yang apa? Yang bercerai ya, dan berbeda setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan, keterangan. Jadi jadilah yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Jangan menjadi justru sebaliknya. Tidak mengajak orang melakukan kebaikan, mengajak orang melakukan kejahatan. Tidak memahamkan orang kebaikan, justru memahamkan orang keburukan. Tidak menghalangi orang melakukan kejahatan, justru mengajak orang melakukan kejahatan. Jangan menjadi seperti itu. Itu seperti kelompok apa? Seperti kelompok yang menentang, yang melawan ya, setelah datang kepada mereka penjelasan yang jelas. Ini Rasul, jelas bukti-buktinya, tentang dilawan. Ini kalamnya Allah, kitabnya Allah, dianggap buatan, bukan kalamnya Allah. Jangan menjadi seperti mereka. Jangan menjadi seperti mereka. Jadi larangan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman menyerupai orang-orang yang apa? Yang meninggalkan apa yang diajarkan oleh nabinya, yang menentang apa yang diajarkan oleh nabinya, daripada ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka itu yang menyalahi aturan yang dibawa oleh nabinya, lahum adzabun adzim, mendapatkan azab yang sangat agung dari Allah. Mendapatkan azab yang agung. Sehingga Allah menyebutkan di situ azabnya dengan azim, bukan kabir, bukan syadid, tapi azim. Jadi mereka ahlul kitab sudah datang apa yang ada dalam kitab Taurat, Injil, sudah dijelaskan dengan sangat jelas, tapi mereka justru menentang, menganggap nggak benar. Yang benar apa yang mereka lakukan, menghalangi orang-orang untuk mengikuti al-bayyinat yang datang kepada mereka. Lah, kita jangan menjadi seperti itu. Lah bedanya apa? Kalau mereka menentang Al-Qur'annya, menentang kitabnya, menentang nabinya. Kalau kita jangan menjadi seperti itu. Maksudnya apa? Jangan menjadi orang yang lawan daripada yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan menjadi lawannya. Lawannya berarti itu tadi, mengajak pada keburukan, membodohi orang, atau mengajak orang melakukan kejahatan. Jangan menjadi seperti itu, karena orang-orang yang menjadi lawan tiga tadi itu diserupakan oleh Allah seperti ahlul kitab, yang menentang nabinya padahal sudah jelas. Dan sebab apa perlawanan mereka diberikan oleh Allah untuk mereka adzabun adzim. Lah azab ini kalaupun disebut dengan azab tanpa azim itu sudah sangat mengerikan. Dan kita tahu azabnya Allah itu tidak seperti azab yang kita terima di atas dunia ini.
dari orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Karena azabnya Allah lebih pedih. Apalagi kalau sudah disebutkan azim. Jadi lebih lagi. Naudzubillah min dzalik. Sehingga apa? Diingatkan kita oleh beliau, wa tafakkar fi wanju bi nafsika minhu. Renungi dalam hal ini. Pikirkan. Kemudian carilah penyelamat untuk dirimu darinya. Apa yang perlu kita pikirkan dan apa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak lain bimulazamatil kitab was sunnah. Selalu mengikuti arahan Al-Quran, selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, serta menghindari segala penafsiran-penafsiran yang nyeleneh daripada ayat Al-Quran ataupun hadisnya Nabi. Juga perbuatan-perbuatan yang bid'ah, yang menentang, yang melawan dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan yang dibawa oleh orang-orang yang berada di jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemikiran-pemikiran berbeda, tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya banyak, nggak ada yang pemikiran seperti ini. Ini muncul pemikiran ini dari mana? Ya, itu jangan ikuti. Loh, ini masuk akal loh. Masuk akal itu di akalnya kamu. Tapi pertimbangkan yang sebelum-sebelumnya dulu nggak ada yang seperti ini. Ulama-ulama hebat sebelumnya nggak ada yang seperti ini. Kemudian datang pemikiran ini karena kamu anggap masuk akal, kamu ikuti. Lah ini awas. Karena di akhir zaman ini orang itu banyak yang memikirkan masuk akal menurutnya, tanpa memerhatikan ulama-ulama di zamannya atau ulama sebelumnya. Nah, itu bahaya. Bahaya. Sehingga masuk akal boleh kita ambil, masuk akal. Oh iya, masuk akal. Tapi kita lihat dulu realitanya nih. Orang yang paham ilmu, yang mendalami ilmu, ada ya enggak yang ngikutinya? Ada enggak yang membenarkannya? Jangan seperti yang terjadi sekarang ini. Mengatakan ini salah, ini enggak benar, ini enggak sambung, ini bukan, dan lain sebagainya. Kemudian pakai dalil ini, pakai dalil itu, pakai ini, pakai itu. Yang percaya tersesat bersama mereka. Karena apa? Menurut dia masuk akalnya, menurut dia. Tapi dia tidak melihat orang-orang besar sebelumnya. Gimana? Guru-guru besarnya mereka, kiai-kiai besarnya mereka dulu. Ada nggak yang menyatakan ini? Nggak ada. Nggak ada. Jalan bareng, duduk bareng, menimba ilmu dari guru yang sama dan yang lain sebagainya. Lah yang percaya itu karena dia nggak memerhatikan orang-orang yang punya isi dalam dirinya daripada ilmu dan lain sebagainya, nggak memerhatikan itu. Sehingga katutlah kita juga gitu. Hindari al-ara' al-mukhtalifah, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, atau dengan ulama-ulama yang lurus, yang masih ada di jalurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya jangan menjadi orang yang menentang, yang melawan, yang menentang, yang melawan. Karena itu ahlul kitab diazab oleh Allah. Kita pun juga seperti itu. Allah memerintahkan kita yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan menentang ini. Jangan merubah ini. Jangan menjadikan diri kamu lawan daripada hal-hal itu. Kamu akan mendapatkan azabun azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari azabnya. Amin. Allahumma
Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.